lagi di jalan biar ada obrolan juga. Sekarang kita bikin review aja kali ya. Teng teng teng. Ini sekarang udah trip ke 1867,7 km. Selama pemakaian gue pakai oli motul 3100 yang 1040 kekentalannya. Jadi itu kemarin karena ganti kampas kopling, akhirnya mutusin buat pakai motul. Nanti detailnya bisa ditampilin sih gitu. Sebetulnya nggak cuma motul ya, kita mau bahas kampas kopling yang gue pakai. Nah, waktu kemarin ganti gara-gara kampas kopling CB 150R yang generasi kedua yang LED ini, kampas kopling originalnya lebih mahal. Akhirnya kemarin nyoba balik lagi pakai kampas Daytona yang Kevlar, tapi racikannya pernya pakai per kopling dari Suzuki Smash. Jadi kemarin tuh pas ganti rumah kopling baru, terus lawan kaki empatnya yang baru juga karena udah kegesek, terus juga pakai kampas kopling Daytona Kevlar, per kopling Suzuki Smash, terus olinya pakai oli motul 3100. Kalau air radiatornya tetap pakai X-Ten. Kalau buat impresi awalnya sih begitu dimasukin dan dicobain juga, kalau untuk akselerasi buat bocah-bocah yang nyari jengat-jengat itu rekomen banget sih. Sebenarnya nggak jengat sih, cuma apa ya, jadi lebih jambak dan nyundul. Beda sama per kopling TDR. Kalau per kopling TDR kan apa ya, kalau keras itu kan biasanya buat apa ya, speed juga ngaruh sih, top speed. Tapi kalau ini jadi per koplingnya tuh jadi rasanya lebih kenyal gitu, lebih mantul waktu perpindahan gigi. Tapi kalau untuk kampas koplingnya sendiri sih Daytona menurut gue tuh pasti lebih halus. Jakarta Palimanan lurus, Jakarta Indramayu belok. Oke, siap Pak. Jadi kalau seandainya di rating tuh, menurut opini gue pribadi itu, kalau untuk kampas kopling, kalau untuk awet ya pasti originalnya dari bawaan New CB sendiri. Cuma kalau untuk halus Daytona sih kalau menurut gue. Kalau untuk yang nyari performance, bisa coba ke TDR sih. Jadi kalau diurutin menurut gue, kalau buat yang nyari awet sama itu, kalau buat awet nomor 1 tuh pasti kampas original, nomor 2 Daytona, yang ketiga itu baru TDR. Nah, tapi kalau buat orang yang nyari performance sedikit loh ya, cuma ngedongkrak sedikit. Karena kalau cuma ganti kampas kopling doang sih, banyak kan nggak begitu ngaruh apa-apa sih. Emang ada beberapa kampas yang bisa nambahin top speed, bisa nambahin tarikan, tapi nggak semua. Jadi kalau buat yang pada nyari buat nambahin akselerasi motornya, terus perpindahan gigi bagus buat narik-narik, jambak-jambak, itu nomor 1 menurut gua TDR. Yang kedua itu original, yang ketiga baru Daytona. Nah, kenapa gua mutusin ganti Daytona tuh karena udahlah cukup kayaknya gitu-gitu. Orang pakai yang halus-halus gini lebih enak juga sih.
dibandingin kalau kita main yang satu-satu gitu. Jadi main yang awet terus cuma mainin per koplingnya itu udah enak banget sih. Ini aja enak sih. Tapi kalau gue sih nggak terlalu ini sih, yang penting direndam sebelumnya. Ya kalau mau seharian biar yakin ya udah, kalau beberapa jam ya udah, yang penting jangan kecepatan aja. Itu kan tujuannya biar bahan yang di kampas koplingnya tuh nyerap gitu, pelumasannya jadi lebih baik gitu, jadi bisa ngebuat kampas kopling tuh nggak cepat gosong. Kalau kebanyakan ganti kampas kopling baru malah banyak yang kejadian gosong, termasuk dibolongin itu kan, rumah koplingnya dibolongin itu biar apa ya, biar waktu nyemprot gitu dia tetap ada yang masuk gitu ke dalam, jadi memperpanjang umurnya juga. Kalau soal tarikan sih kebanyakan malah orang ganti per doang, ganti itu doang. Cuma kalau gua murni karena kemarin ya karena harganya juga mahal juga sih, beda sama yang old CB orinya kampas koplingnya seset bisa 200.000 doang, 200-300, tapi yang ini udah 700-an per kepingnya, mungkin 125 atau berapa lah, 100-an, di atas 100 pasti. Nah kalau butuh 5, buset, berasa juga. Kalau penggunaan olinya sendiri sih, waktu nyoba halus tuh pasti ya, karena namanya oli baru juga. Kalau masalah harga, mungkin ada yang bilang gue pakai oli Honda gak masalah bang, ada yang bilang alhamdulillah saya pakai ini udah berapa tahun masih ini, termasuk kayak tadi kampas kopling saya pakai udah pemakaian 10 tahun belum ganti. Ada juga yang begitu. Oli juga tetap ada juga, walaupun di sana banyak beredar oli-oli palsu misalnya, tetap ada juga orang yang nggak bermasalah pakai oli itu. Jadi tinggal selera aja, selera sama disesuaikan sama budget kita juga. Kalau bedanya pasti ada bedanya sih, cuma tinggal dibalikin ke teman-teman aja kok semuanya nih, mau yang gimana, mau yang apa. Kalau nyoba ya nyoba. Cuma biasanya untuk pemakaian pertama orang pakai motul tuh, kalau orang biasa pakai oli bawaan pabrik pasti nggak enak. Pakai motul pasti nggak enak. Soalnya motul tuh kayak ada bahan deterjennya gitu yang bisa ngerontokin kerak-keraknya. Mungkin sekali ganti oli atau 2 kali baru berasa bedanya tuh. Enak nih tarikannya, ini nih enak nih. Banyak kan makanya orang impresi pertamanya pakai motor malah nggak enak, dia bilang biasa aja. Emang biasa aja, tapi kalau bertahap terus wah enaknya beda tarikannya. Terus mesin nggak cepet panas juga kan, kita pasti tahu kan kondisi motor kita sendiri gimana kan. Nah jadi segitu aja review produk, apa aja yang kemarin gue ganti dan gimana rasanya. Ya kalau emang ada yang mau ngikutin ya silakan aja, kalau ada yang nggak setuju ya juga nggak apa-apa, karena kan namanya pribadi. Rasa yang gue rasain kan juga nggak harus nyaman di pengendara lain juga, karena kenyamanan berkendara orang beda-beda sih. Apa yang nyaman di gua, belum tentu nyaman di kalian. Begitupun sebaliknya. Jadi ya tetap saling menghargai pendapat orang lain aja. Terus juga kalau emang dia suka begitu ya ngapain harus kita lawan. Oke, jadi begitu. Sampai ketemu di review-review berikutnya. Sekarang kita mau lanjut jalan dulu nih, perjalanan balik ke rumah.